Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Perkembangan Emosi. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan anggota Az-Zahra Khairil Walidah NIM A51020004, Eli Rahmawati NIM A51020023, Laras Bianika NIM A51200046, Zahra Al-Firdausi Munir NIM A51200052, Gita Cahyaning Tias NIM A51200059, Rana Levia Asifa NIM A51200064. Pengertian emosi. Apa itu emosi? Emosi itu bukan marah ya teman-teman. Orang-orang sering mengasosiasikan kata emosi dengan marah. Kita melihat seseorang yang emosi, kita sering berpikiran orang itu sedang marah. Emosi sendiri yaitu luapan perasaan seseorang yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Jadi, emosi ada beberapa macam, seperti emosi bahagia, emosi sedih, emosi takut, emosi marah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teori perkembangan emosi anak SD. Menurut Sugiono, istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca atau dalam bahasa Inggrisnya disebut to stir up yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Dengan contoh misal emosi gembira. Emosi gembira itu mendorong kita untuk tertawa atau dengan perkataan lain emosi didefinisikan sebagai sesuatu keadaan atau gejolak pada dalam diri masing-masing individu. Lalu menurut Sarlito Wirawan Sartono, beliau berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif. Warna afektif adalah perbuatan atau perilaku yang disertai perasaan tertentu. Kadang-kadang bersifat kuat, lemah, atau bahkan bisa bersifat tidak jelas. Pengaruh dari warna afektif akan berakibat pada perasaan menjadi lebih mendalam, dan perasaan yang lebih mendalam ini disebut sebagai emosi. Selanjutnya, teori perkembangan emosi menurut Goleman. Bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Kemudian, menurut Syamsu tahun 2008, pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Fakta perkembangan emosi. Yang pertama, tidak sabaran akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau meminta sesuatu harus dikabulkan. Yang kedua, merasa takut dan cemas karena mendapatkan nilai jelek di sekolahnya sehingga ia berpikiran bahwa akan dimarahi oleh orang tuanya. Yang ketiga, mudah bertengkar dan berbaikan dengan teman sebaya. Yang keempat, mulai tertarik pada lawan jenis atau pura-pura tertarik pada lawan jenis agar diterima oleh teman sebaya. Yang terakhir yaitu saat bermain game seringkali marah-marah, tidak jelas dan mengucapkan kata-kata kotor. Selanjutnya, pengaplikasian perkembangan emosi pada usia anak SD. Yang pertama, pada saat anak menginginkan sesuatu, sebagai orang tua menanyakan kepada sang anak apa yang ia inginkan, berikan alasan mengapa orang tua tidak menuruti apa keinginannya, dan berikan alasan konsekuensi apa yang harus diterima sang anak saat keinginannya terpenuhi, sehingga tidak membuat anak bersifat manja dan egois. Pada saat berinteraksi dengan anak di usia SD, selalu ajarkan dengan mengucapkan 3 kata yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Pengaplikasian yang kedua yaitu pada saat anak mendapatkan nilai jelek, sebagai orang tua tidak seharusnya memarahi dan menyalahkan anak tersebut, sehingga membuat anak di usia tersebut merasa murung, tidak percaya diri, dan merasa tertekan. Pengaplikasian yang ketiga yaitu pada saat anak mudah bertengkar dengan teman sebayanya, sebagai orang tua tidak usah menghakiminya dan membela anak satu dengan yang lain.
cukup menasehati dan meminta agar saling memaafkan, serta mengajarkan bahwa pertengkaran tersebut hal yang tidak baik. Pengaplikasian yang keempat yaitu anak mulai tertarik pada lawan jenis dan sebaiknya orang tua bersikap tenang dan menemani pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini orang tua bisa menjadi seorang teman, tempat bercerita dan mendapat informasi sehingga tidak perlu mencari informasi dari luar. Dan pengaplikasian yang terakhir, pada saat anak bermain game, seharusnya orang tua lebih memperhatikan dalam hal ini. Dengan anak mengenal game mengakibatkan malas belajar dan emosional akibat kekalahan dari game tersebut. Sebaiknya orang tua mengalihkan perhatian anak dengan kegiatan positif. Dan untuk anak SD tidak perlu diberikan HP pribadi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.